Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan saya Rian Haris Rahmaditya, Transisi Penuh Exam Deterministik dan Stokastik. Terdapat case study yaitu sebuah agen penyewaan mobil memiliki kantor di Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Agen ini menyediakan penyewaan satu arah dan dua arah sehingga mobil yang disewa di satu lokasi dapat berakhir di lokasi lain. Data statistik menunjukkan bahwa pada akhir setiap minggu, 70% dari semua penyewaan adalah dua arah. Berikut ini data terkait aktivitas penyewaan sekali jalan. Dari Phoenix, 20% menuju Denver, 60% menuju Chicago, dan sisanya menuju Atlanta. Dari Denver, 40% menuju Atlanta, dan 60% menuju Chicago. Dari Chicago, 50% menuju Atlanta, dan sisanya menuju Denver. Dan dari Atlanta, 80% menuju Chicago, 10% menuju Denver, dan 10% menuju Phoenix. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian menggunakan model rantai Markov, menggunakan distribusi dalam 2 minggu, lalu ada ketersediaan ruang jangka panjang, dan waktu kembali ke lokasi asal. Yang pertama dalam model rantai Markov, misalkan S1 sama dengan Phoenix, S2 sama dengan Denver, S3 sama dengan Chicago, dan S4 sama dengan Atlanta. Matriks transmisi P diperoleh dengan menggabungkan peluang penyewaan dua arah dan satu arah menghasilkan matriks P sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah distribusi mobil dalam 2 minggu. Distribusi mobil dalam 2 minggu pada 0 minggu, X0 sama dengan 100, X0 sama dengan matriks 100, 100, 100, 100. Setelah 1 minggu, X1 sama dengan X0 dikali matriks P. Yaitu matriksnya sebagai berikut, menghasilkan matriks 7, 3, 9, 4, 130, 103. Menunjukkan penurunan di Phoenix dan Denver, serta peningkatan signifikan di Chicago dan Atlanta. Setelah 2 minggu, Phoenix terus menyusut, sedangkan Chicago dan Atlanta menjadi pusat penumpukan mobil. Lalu, yang ketiga adalah ketersediaan ruang jangka panjang. Ketersediaan ruang jangka panjang itu ada distribusi stabil, rumusnya sebagai berikut. Lalu, sistem persamaan linear, rumus dan penyelesaiannya sebagai berikut. Lalu, ada solusi SPA, itu Pi 1 sama dengan 0,031, Pi 2 sama dengan 0,244, Pi 3 sama dengan 0,414, Pi 4 sama dengan 0,311. Jadi Pi sama dengan 0,031, 0,244, 0,414, 0,311 sama dengan 3,1%, 24,4%, 41,4%, lalu ada 31,1%. Dalam jangka panjang, dengan total 400 mobil, distribusi ini setara dengan 12,4, 97,6, 165,6, dan 124,4 mobil. Chicago jelas akan mengalami kelebihan kapasitas karena mampu menampung maksimal 110 mobil. Lalu yang terakhir ada waktu kembali ke lokasi asal. Waktu kembali ke lokasi asal, expected return time Phoenix, demi sama dengan 1/Pi 1 sama dengan 1/0,031, menghasilkan 32,258 atau kurang lebih 32,26 minggu. Hasil tersebut ini terlama karena banyak arus keluar. Expected return time to Denver menghasilkan kurang lebih 410 minggu. Lalu expected return time Chicago menghasilkan kurang lebih 2,42 minggu. Dalam kasus ini adalah yang tercepat ya, karena arus masuk sangat besar. Lalu ada expected return time to Atlanta, ini diperoleh kurang lebih 3,22 minggu. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis model rantai Markov, distribusi mobil rental mengalami pergeseran signifikan dari minggu ke minggu. Dengan kondisi awal yaitu 100 mobil di setiap kota, Phoenix dan Denver cenderung mengalami penurunan jumlah mobil. Sedangkan Chicago dan Atlanta menjadi lokasi dengan akumulasi kendaraan tertinggi dalam jangka panjang. Distribusi stabil diperkirakan sebesar 3,1% di Phoenix, 24,4% di Denver, 41,4% di Chicago, dan 31,1% di Atlanta, dengan total armada 400 mobil.
Hal ini berarti Chicago akan menampung sekitar 160 unit melebihi kapasitas maksimum yaitu 110 mobil, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kelebihan kapasitas. Analisis waktu kembali menunjukkan bahwa mobil di Phoenix membutuhkan rata-rata 32,26 minggu untuk kembali ke lokasi asal, jauh lebih lama dibandingkan kota lainnya, sedangkan Chicago memiliki waktu kembali tercepat, yaitu 2,42 minggu karena tingginya arus masuk dari lokasi lain. Dengan kesimpulan ini, saya dan Haris Ramalitya, mohon maaf apabila presentasi ini banyak salah atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.